kita terlebih dahulu berdoa, minta pertolongan dan penyertaan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas pertolongan dan penyertaan-Mu ya Tuhan di sepanjang malam hari, di mana kami bisa kembali dari tempat tidur kami menuju pagi hari dengan selamat. Itu karena kasih setia dan pertolongan-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, biarlah itu untuk memuliakan dan memuji nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami hamba-Mu akan membacakan firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan ke jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang hamba-Mu sampaikan dapat dimengerti oleh seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan, ampunilah segala dosa serta kesalahan yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak, agar kami layak mendapatkan berkat dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita membaca dari kitab Perjanjian Baru yang diambil dari Injil Yohanes 6 ayat yang ke-65. Injil Yohanes 6 ayat yang ke-65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Kita akan membaca dari Alkitab bahasa Batak yang diambil dari Yohanes 6 ayat 65. Jadi ni nama dibahenima ubahenna udok puhamu naso tarbahenma manang ise manopot au ia sodamangi mangalohel satu ibana. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini ucapan ajaran Tuhan kepada murid-muridnya di rumah ibadah Kapernaum ya. Dalam hal ini dikatakan, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi menjadi pengikut Yesus atau menjadi muridnya bukanlah perkara yang mudah ya. Jadi tidak yang kita harapkan ya tidak membalik tangan ya. Kalau membalik tangan mudah sekali, tapi menjadi pengikut Yesus dan menjadi murid Yesus bukanlah perkara yang mudah. Jadi perkara yang sangat luar biasa atau sangat susah yang harus kita hadapi. Mungkin banyak di antara kita yang mengikuti Yesus hanya karena menyaksikan atau mendengar mukjizat-mukjizat yang telah Ia lakukan. Bahkan masih ada di antara kita yang meminta suatu tanda agar percaya. Beriman dengan cara seperti ini tidak memiliki dasar yang kokoh, sehingga mudah digoyahkan dan diruntuhkan. Mengikut Yesus dan mewujud sabdanya dalam kehidupan sehari-hari menuntut sikap penyangkalan diri dari pihak manusia. Jadi ya, masih ada atau mungkin ada di antara kita yang mengikuti Yesus hanya keinginan ingin mendapatkan sesuatu yang stagnan ya. Jadi kalau mengikut Yesus atau menjadi murid Yesus ya, kita jangan yang siap saji atau yang langsung kita telan. Jadi orang Kristen itu harus harus siap dalam hidup kesukaran,
harus siap dalam hidup kesulitan. Apapun kesulitan, apapun kesukaran yang dihadapi harus siap. Jadi jangan menyerah atau jangan takut ya. Kalau kita takut akan kesulitan yang kita hadapi, ya kita akan jatuh ke dalam dosa. Dari kesulitan itu kita minta pertolongan pada Tuhan. Karena dikatakan tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi kita tidak akan sampai kepada Yesus kalau Allah Bapa yang di surga tidak mengaruniakan kepada kita. Ya. Jadi kalau kita ingin datang kepada Yesus harus percaya kepada Allah Bapa. Jadi itu ada sangkut pautnya. Ya, kalau kita lihat dari salib itu kan ada vertikal dan ada horizontal. Vertikal itu menuju Allah Bapa, horizontal itu adalah manusia. Ya, kita percaya kepada Allah, kita mengasihi Allah, tapi kita membenci manusia, saudara-saudara kita, keluarga kita, itu sama juga bohong. Ya, atau kita mengasihi sesama manusia, mengasihi saudara-saudara kita atau keluarga kita, tetapi membenci Allah, itu juga sama juga bohong. Itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak akan, atau Allah tidak akan memberikan karunia sehingga kita tidak sampai kepada Yesus. Ya, oleh karena itu kita harus taat kepada Tuhan dan kita harus mengasihi sesama manusia kita. Itu yang disukai dan disenangi oleh Tuhan. Dari ayat 65 di sini ya, di sini Yesus dengan jelas mengajarkan bahwa kalau seorang bisa datang kepada Yesus itu adalah karunia dari Bapa. Ya, jika seseorang bisa datang kepada Yesus itu adalah karunia dari Bapa. Yang kedua, kata-kata ini diucapkan oleh Yesus supaya orang yang percaya kepadanya tidak kecil hati melihat banyak orang yang tidak percaya. Pada zaman dahulu di Nats Yohanes 6 ini banyak murid-murid Yesus, pengikut Yesus melarikan diri atau mengundurkan diri. Ya, dari 12 menjadi 24 menjadi 5.000 menjadi 10.000. Setelah itu berkurang, tinggallah 12 murid Yesus itu sendiri. Karena apa? Imannya kendor. Dia tidak percaya perkataan firman yang disampaikan oleh Tuhan. Mereka menginginkan firman Tuhan itu yang enak-enak, yang manis-manis. Tapi Tuhan dalam menyampaikan firman-Nya banyak orang tidak memahami. Jadi mereka keras hatinya, keras kepalanya, sehingga mereka banyak mengundurkan diri dan menjauhi dari firman Tuhan. Ya, dari 12 murid Yesus tinggallah 11. Karena satu orang itu, murid Yesus yang satu orang itu, dia tidak percaya kepada Tuhan, bahkan dia menjual Tuhannya sendiri, sehingga Tuhan Yesus itu disalib. Ya, jadi murid Yesus yang menjual Yesus itu dia matinya bukan minta pengampunan tapi mati gantung diri. Ya, sehingga ini yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memang ingin sampai kepada Yesus, kita harus mendapatkan kasih karunia dari Bapa. Jadi bagaimana caranya? Yaitu kita cari dahulu kerajaan Tuhan, maka semuanya akan diberikan oleh kamu, oleh kita semua. Jadi pertama kali kita harus mencari dulu kerajaan Allah. Ya, kalau kita sudah mencari kerajaan Allah, kita akan diberikan oleh Tuhan apa yang kita inginkan. Ya, jangan cari dulu kerajaan dunia baru minta pada Tuhan, itu keliru. Ya, sekarang banyak orang ada istilah hidup untuk makan atau
makan untuk hidup. Kalau hidup untuk makan, berarti kalau hidup untuk makan, akibatnya kita jatuh ke dalam dosa. Kenapa bisa? Karena bukan jatah kita, bukan bagian kita, diambil. Bagian kawannya diambil, bagian orang lain diambil, padahal itu bukan jatah atau bagian kita. Karena orang tersebut tidak pernah merasa mengucapkan syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Mereka maunya yang lebih, tidak boleh kurang, lebih. Punya kawannya diambil. Orang-orang tersebut akan jatuh ke dalam dosa. Akibatnya berurusan dengan pihak-pihak hukum atau pihak-pihak keamanan. Tetapi kalau makan untuk hidup, artinya kalau kita mendapatkan sesuatu pada hari ini, kita syukuri, itulah yang diberikan Tuhan, sedikit atau banyak. Kita harus mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita pada hari ini. Kita akan senang, kita akan senang, kita akan bahagia. Walaupun sedikit kita dapat, tapi kalau kita syukuri, kita akan senang dan bahagia. Oleh karena itu, kita makan untuk hidup. Bagaimana makan untuk hidup? Badan kita itu ada jasmani dan ada rohani. Jasmani kita makan makanan biasa, nasi, lauk pauk dan lain-lain. Kalau rohani, kita makan makanan firman Tuhan. Makanan firman Tuhan harus kita lakukan setiap hari agar rohani kita, agar iman kita tetap teguh, tetap utuh dan tetap kuat. Jadi dikatakan di sini yang nomor 2, kata-kata ini diucapkan oleh Yesus supaya orang yang percaya kepadanya tidak kecil hati melihat banyaknya orang yang tidak percaya. Karena apa? Orang-orang yang banyak itu inginnya mujizat, tanda-tanda. Kalau tidak ada tanda, mereka tidak percaya. Jadi kalau harus ada tanda-tanda mujizat baru mereka percaya. Jadi kalau kita berdoa, belum tentu pada saat kita berdoa hari ini kita diberi. Mungkin minggu besok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, tahun depan, atau mungkin anak kita atau cucu kita dan lain-lain. Jadi kalau orang berdoa, kok doa saya tidak dikabuli Tuhan, kemudian marah, kemudian imannya menjadi kecil atau keluar dari iman Kristiani dan mencari tempat yang lain, mencari tempat yang lain untuk mendapatkan sesuatu keduniawian. Padahal kalau kita percaya sama Tuhan, kita serahkan pada Tuhan, apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan, pasti dicukupi oleh Tuhan, asal kita selalu mengucap syukur. Dari satu orang ke orang lain, ini berkatnya dia dapat rezeki misalnya 1.000, kawannya dapat rezeki berkatnya hari ini 5.000. Kita jangan sirik atau jangan iri, tapi ucapkanlah terima kasih kepada Tuhan, karena inilah yang diberikan Tuhan untuk kita pada hari ini. Jadi seolah-olah Yesus berkata di sini, jangan heran atau kecil hati melihat banyak orang-orang yang tidak percaya. Kalau Bapa tidak memberikan iman kepada mereka, mereka memang tidak mungkin bisa percaya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ada 10 orang penyakit kusta disembuhkan oleh Tuhan. 10 orang penyakit kusta disembuhkan oleh Tuhan. Yang kembali kepada Tuhan hanya 1 orang. Kemana yang 9 orang lagi? Yang 1 orang ini digerakkan oleh Allah supaya dia kembali kepada Tuhan, dan dialah yang menjadi saksi sampai sekarang. Yang 9 orang ini lagi kemana? Di dalam Alkitab tidak dibicarakan atau tidak dibahas. Dia hanya
tidak kembali lagi kepada Tuhan untuk mengucapkan syukur, ya. Jadilah kita yang dari 10 menjadi 1 orang, ya. Kalau kita disembuhkan oleh Tuhan, kita datang, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau belum disembuhkan, ya kita datang minta pertolongan pada Tuhan supaya kita disembuhkan. Ada 3 hal yang sering kali menjadi alasan kebanyakan orang datang kepada Yesus, yaitu masalah, berkat, dan mujizat. Ya, masalah, berkat, dan mujizat. Alasan mereka datang kepada Yesus. Masalah kehidupan, dia datang kepada Yesus agar masalah dalam kehidupannya, dalam keluarganya dapat diselesaikan oleh Tuhan. Ya, kemudian berkat, datang kepada Yesus untuk mendapatkan berkat, ya. Lalu Tuhan memberikan berkat dan mujizat, ya, diberikan, dia minta kepada Tuhan agar diberikan mujizat, misalnya supaya anaknya lancar sekolahnya dan lain-lain, itu diberikan oleh Tuhan. Sekarang pertanyaannya, setelah selesai masalah, setelah diberi berkat oleh Tuhan, setelah diberi mujizat oleh Tuhan, apakah mereka kembali kepada Yesus atau mereka lupa terhadap Yesus? Ya, apakah mereka kembali kepada Yesus atau mereka melupakan semuanya itu, bahwa yang diberikan itu, yang didapatkan itu, yang diperoleh itu berasal dari Tuhan? Ya, kalau ada di antara kita setelah diberi masalah, kita diselesaikan oleh Tuhan, kita diberi berkat oleh Tuhan, kita diberi mujizat oleh Tuhan, alangkah baiknya kita mengucap syukur dan merendahkan hati serta merendahkan diri di hadapan Tuhan. Semuanya itu diberikan oleh Tuhan. Tapi kalau kita sombong, tinggi hati, apa yang diberikan Tuhan akan hilang dengan sendirinya. Ya, jadi kalau kita diberikan masalah dan masalah itu sudah diselesaikan oleh Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Kalau masalahnya itu belum selesai atau masih ada masalah, minta pertolongan pada Tuhan. Minta kekuatan oleh Tuhan. Apapun masalah kita, apapun yang dimasalahkan, baik ekonomi, baik masalah anak-anak, baik masalah kesehatan, minta semuanya pada Tuhan. Tuhan akan memberi, Tuhan akan mendengar, Tuhan akan memberkati. Kemudian kalau kita minta sesuatu, berkat, misalnya jabatan, ya, harta, kalau kita sudah diberi berkat, sebaiknya kita datang mengucap syukur dan kita merendahkan diri. Dan jabatan serta harta harus kita lakukan. Itu semua hanya untuk kemuliaan dan meninggikan nama Tuhan, bukan untuk kesombongan, bukan untuk pencitraan, ya. Jadi banyak orang karena jabatannya dihormati oleh orang, padahal kalau kita orang Kristen, kita harus melayani, bukan kita dilayani, ya. Seorang pejabat harus melayani, bukan untuk dilayani. Atau seorang orang tua kita harus melayani anak-anaknya, bukan kita dilayani untuk dilayani oleh anak-anaknya, ya. Jadi kita harus menjadi pelayan, itu yang dimaukan oleh Tuhan. Bacaan Injil ini mengingatkan kita untuk selalu konsisten akan panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Ada murid-murid yang bersungut-sungut ketika dilihat tidak sesuai dengan keinginan hati mereka. Bahkan ada dari mereka yang mengundurkan diri dan tidak mau lagi mengikuti dia karena kemauannya tidak dituruti oleh Tuhan, karena doa-doanya tidak digenapi oleh Tuhan. Menjadi murid Kristus itu bukan berdasarkan keinginan kita. Jika ego yang diutamakan, pasti yang terjadi adalah seperti murid-murid Kristus yang mengundurkan diri itu. Tetapi menjadi murid Kristus artinya kita mau belajar
dan meneladan atau mengikuti cara hidup Tuhan Yesus. Ya, kita mau belajar dan meneladan atau mengikuti cara hidup Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pemarah, tidak sombong, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, itu yang harus kita ikuti ajaran Tuhan Yesus. Marilah kita lihat hidup kita selama ini. Apakah kita juga pernah bersungut-sungut dalam mengikuti Tuhan? Kalau kita ke gereja ya, ke gereja yang benar. Ya, apakah kita di gereja menjadi pengikut Yesus? Belum tentu. Apakah kita datang ke gereja menjadi murid Tuhan? Belum tentu. Jadi kita ke gereja untuk apa? Mencari Tuhan atau mencari kesenangan? Ya, kalau mencari Tuhan, kita datang dengan iman. Ya. Tapi kalau mencari kesenangan supaya kita dikenal orang atau bisa ditegur, ya alangkah sedihnya kalau kita ke gereja seperti itu. Ya, jadi seperti jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, misalkan kita selaku atau pelaku kur, baik kur ina, kur ama, kur naposo, itu talenta yang diberikan oleh Tuhan. Pergunakanlah itu talenta untuk kemuliaan dan kemasyhuran nama Tuhan. Tuhan senang jika ada kur di dalam gereja untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Ya. Jadi kur-kur itu ya harus bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Harus bernyanyi dengan hikmat, ya. Jadi harus bernyanyi dengan iman. Bukan kita tampil untuk dilihat orang. Kalau kita tampil untuk dilihat orang, maka lagu-lagu rohani yang dinyanyikan oleh baik itu kur ina, kur ama atau kur naposo, berarti itu hanya kesenangan duniawi, bukan kesenangan rohani. Tapi kita bernyanyi untuk Tuhan, kita amini, kita imani, pasti kur-kur yang dilakukan itu akan mengimani semua jemaat yang ada di dalam gereja. Jika kita melayani berdasarkan keinginan diri sendiri, maka pelayanan yang kita lakukan bukan untuk melayani Tuhan, tetapi hanya untuk memuaskan ego kita sendiri. Janganlah kita menjadi murid yang mengundurkan diri, tetapi marilah kita terus maju, mengikuti dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Karena kepadanya kita layak berbakti, sebab Dialah yang kudus dari Allah. Banyak hal yang membuat mereka meninggalkan Tuhan, yaitu tergiur dengan apa yang dunia tawarkan, seperti jabatan, kekayaan, dan sebagainya. Mengikut Tuhan berarti mengasihi Dia dan taat melakukan kehendak-Nya. Mengikut Tuhan berarti siap meninggalkan kehidupan lama dengan segala konsekuensinya. Mengikut Yesus juga berarti berkomitmen. Sekali Yesus, tetap Yesus seumur hidup kita. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.